Welcome semuanya. Di sini aku akan menjelaskan teori tentang kesehatan mental menurut teori Rogers. Izin memperkenalkan diri, nama aku Devina Ardelia dengan NPM 2353052001, kelas bimbingan konseling 23A dari Universitas Lampung. Sebelum masuk ke teorinya, aku akan menerangkan dulu apa sih itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah konsep positif cukupnya meliputi emosi, psikologi, dan interaksi sosial kita. Kesehatan mental yang baik adalah kesehatan ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Dan jika kita gagal menerapkan kesehatan mental dalam hidup kita, akan merasakan gangguan-gangguan psikis yang akan saya sebutkan berikut. Yang pertama, stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Yang kedua adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung sehingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Oke, jadi jika teman-teman merasakan ketiga hal yang saya sebutkan tadi, ada baiknya jika tidak mendiagnosa diri terlebih dahulu. Jangan ragu untuk meminta bantuan kepada profesional di bidang seperti psikiater atau konselor. Teori individu yang berfungsi seutuhnya, Carl Rogers. Rogers menyebutkan ada 5 karakteristik individu yang berfungsi seutuhnya. Yang pertama, open the experience. Terbuka terhadap pengalaman baru, yaitu dengan menerima semua emosi, positif dan negatif. Emosi negatif yang didapatkan dari pengalaman baru tidak ditolak, namun diproses dan diolah agar bisa dimaknai. Yang kedua, existential living. Hidup di sini dan saat ini, atau disebut juga menjauhi dan membaca nasib, mampu untuk hidup dan menghargai penuh atas apa yang terjadi di saat ini, dan tidak selalu mencari pembenaran dari masa lalu dan masa depan. Yang ketiga, trust feeling. Mempercayai perasaan, memberikan perhatian terhadap perasaan, insting, dan hati nurani yang muncul saat akan mengambil sebuah keputusan. Kita harus dapat mempercayai diri sendiri untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, creativity. Berpikiran berbeda dan mau mengambil resiko adalah keterampilan penting dalam kehidupan seseorang individu. Tidak dapat terus-menerus bermain-main. Kemampuan ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, berubah, dan mencari pengalaman baru. Yang terakhir, fulfill life. Merasakan kepuasan terhadap hidup. Seseorang individu dapat merasakan bahagia dan puas terhadap kehidupannya. Jadi dapat kita simpulkan untuk fully functioning person, menurut Carl Rogers, ini merupakan mengajarkan kita untuk cinta dan percaya kepada diri sendiri, dan kita harus bisa terbuka terhadap hal-hal baru dan menikmati proses yang ada dalam hidup kita. Jadi sekian dari saya, terima kasih.